Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah pengajian malam Rabu Kamaru yang semoga Allah selalu menjaga kita dan merahmati kita. Alhamdulillah pada malam ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bermujalasah dalam halaqah tadarus Al-Quranul Karim, tadabbur Quranul Karim, yang dengan wasilah amal ini semoga Allah menjadikan kita sebagai manusia terbaik, karena Nabi bersabda khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas satu surat, yaitu surat Al-Kafirun. Surat yang terkait dengan prinsip-prinsip akidah seorang muslim dalam menjaga imannya dengan baik. Surat ini turun akibat sesuai dengan asbabun nuzul yang kita baca, karena orang-orang Quraisy itu ada yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan, Muhammad, daripada pecah belah, kesel, ya, saling musuhan, udahlah sekarang kita damai aja. Bahasa mudahnya gitu ya. Kamu pengen apa, kita turuti. Pengen menjadi orang kaya, kita kumpulkan harta untukmu. Pengen wanita cantik, kami carikan untukmu. Dan mari kita tidak perlu ngotot-ngototan yang benar mana, yang penting gantian saja. Kamu ikut kami ibadah pada Tuhan kami setahun, nanti gantian kami ikut ibadah Tuhanmu setahun. Mana yang paling enak kita ikuti bersama. Menawarkan kompromi akidah, kompromi keimanan. Itulah diantara sebab surat ini kemudian turun. Allah mentalqin Rasulnya, karena waktu itu Nabi bersabda, ya saya tunggu dulu, tak pikir dulu, tunggu wahyu. Kemudian turunlah wahyu surat Al-Kafirun. Begitu kisah asbabun nuzulnya. Kemudian surat ini tentu surat yang turun di Makkah. Juz amma ini rata-rata di Makkah, dan ini terkait dengan keimanan tadi. Kemudian namanya bisa disebut Al-Kafirun, bisa Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Muqashqishah, Al-Ikhlas, Al-Ibadah, Al-Munabidah, dan Ad-Din. Itu nama-nama dari Al-Kafirun yang cukup banyak, yang kita mungkin kenalnya baru satu ya, surat Al-Kafirun. Apa keutamaan surat ini? Dalam buku disebutkan, akhraja Tirmidzi an Furwah
bin Naufal radhiyallahu anhu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Furwah bin Naufal radhiyallahu anhu bahwa beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu idza awaitu ila firashi." Ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu yang aku akan ucapkan jika saya akan menuju firashi, tempat tidurku. Qala, Nabi bersabda, "Iqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki." Bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun, sesungguhnya dia merupakan bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan. Itu fadilah dari Al-Kafirun ya. Di antaranya itu, yang lainnya saya ambilkan dari tafsir di kitab tafsir Mawsu'atu Tafsir Durarussaniyah. Bagi yang bisa baca Arab bisa dibuka di buku offline-nya ada, tapi kalau online tinggal buka tafsir Al-Kafirun Ad-Durar As-Saniyah. Ini tafsir yang sudah diringkes-ringkeskan, kumpulkan berbagai tafsir, juga enak sebagai tambahan. Yang belum bisa bahasa Arab dengerin aja dulu karena belum ada terjemahannya. Disebutkan dalam fadhail surah dan kekhususannya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biya fi raq'ati tsaniyati min raq'ataini qabla al-witri. Kamu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat witir yang 3 rakaat mesti baca di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Sabisma rabbil a'la, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Kalau witir yang 3 kali sudah kita lakukan juga dalam sholat witir kita. Kemudian beliau juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika sholat 2 rakaat sunnah fajar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara fi rakaatil fajri qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ini dibaca di sholat sunnah qabla subuh. Begitu pula di riwayat lain disebutkan dibaca ba'diyah maghrib. Ini semacam talqin prinsip-prinsip keimanan begitu. Ya, memang sebenarnya kita diajari oleh Nabi kita untuk mengokohkan iman kita, akidah kita itu dengan banyak mengulang-ulang ayat-ayat tentang keimanan ya, atau kalimat-kalimat tentang keimanan itu sering diulang-ulang dalam keseharian kita untuk mentasbit, mengokohkan dalam jiwa kita. Kemudian diriwayatkan juga dari seorang laki-laki membaca di rakaat awal dan kedua dari sholat fajar itu Allah memujinya. Seseorang sholat 2 rakaat fajar, kemudian di rakaat awal baca qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai baca surat, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza 'abdun arafa rabbahu. Hamba ini mengetahui Rabbnya. Di rakaatan kedua baca qul huwallahu ahad sampai selesai baca surat dan Nabi bersabda, hadza 'abdun amana bi rabbi. Hamba ini beriman kepada Rabbnya. Hadis dalam riwayat Ibnu Hibban, Baihaqi dan disesuaikan oleh Ibnu Hibban. Baik, itu diantara keutamaan-keutamaan lain. Juga dalam tafsir Ibnu Katsir, mukhtasarnya juga ada disebutkan bahwa surat Al-Kafirun itu rubu'ul Quran, senilai dengan 1/4 Al-Quran. Itu fadilah di surat Al-Kafirun. Apa tema dari surat Al-Kafirun ini? Surat ini adalah temanya lebih menekankan kepada tauhid ibadah dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirki, dan membeda dengan jelas antara syirik dan iman. Jadi tidak mungkin
orang beriman itu bersekutu dengan orang-orang musyrikin dalam perkataan dan perbuatan mereka dalam urusan agama. Itu tema dari surat Al-Kafirun. Baik, sekarang kita masuk ke bacaan dan terjemah serta keterangan-keterangannya. Karena masih pendek, kita baca bareng-bareng biar mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Ya, bagi kita yang belum bisa memahami bahasa Arab, ana itu kalau a-nya itu pakai alif, ya, alif gini, ada hamzahnya, mesti bacanya na-nya dibaca pendek meskipun na-nya ada alifnya gitu. Ana. Kalau a-nya enggak pakai alif tapi hamzah tok, itu ananya, na-nya biasanya dibaca panjang, kecuali dalam kalimat ana mila, ana sia, itu tetap dibaca panjang. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, baik, kita baca tafsirnya, tafsir singkatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah tadi ya, kemudian Allah mentalkin Rasulullah, qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Kafir ini dikata kafaro. Kafaro itu apa? Menutup. Jadi kalau asnya itu menutup, maka petani itu disebut kufar. Yu'jibul kufar, itu menakjubkan para petani. Kenapa? Petani suka nutup. Nutup apa? Nutup itu kalau apa? Tanam itu kan, nanam, naruh benih terus ditutup pakai tanah secara bahasa. Nah, kenapa orang ini kok disebut kafirun? Mereka menutup hatinya dari keimanan. Maka nutup orang kafir, baik kafir syirik atau kafir yang betul-betul tidak ini ya, tidak kafir murni. Kalau syirik itu kan ya kenal Allah, ibadah pada Allah tapi nyembah pada lain Allah, itu syirik. Kalau kafir murni itu belas gak nyembah sama Allah gitu, nyembahnya sama batu, sama matahari dan macam-macam. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, saya tidak beribadah, baik sekarang maupun yang akan datang. Ma ta'budun, beribadah apa? Apa yang kalian ibadahi, yaitu para orang-orang kafir mengibadahi apa? Asnam. Asnam itu apa? Patung, berhala itu.
Ini ditegaskan oleh Allah melalui nabinya, saya nggak akan mungkin beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma'bud, kalian juga tidak akan beribadah kepada yang aku ibadahi, yaitu Allah Ta'ala. Wala ana abidum ma'abatum, dan aku juga tidak mau beribadah kepada apa yang kalian ibadahi dari para patung-patung berhala itu. Wala antum abiduna ma'bud, dan antum juga tidak jadi tukang ibadah apa yang saya ibadahi, yaitu Allah Ta'ala. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu dinmu yang kalian buat-buat itu, dan bagi saya din saya yang telah Allah turunkan kepada saya. Itu makna secara global ya, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengajari kita untuk beribadah hanya Allah semata dan meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Itulah tauhid, itulah iman. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, itu ayatnya. Siapa yang ingkar pada taghut itu apa? Ma'ubidza li ghairillah, apa saja yang diibadahi selain Allah. Wa yu'min billah, dan hanya beriman pada Allah, maka dia telah berpegang pada tali yang kokoh. Nah, ini orang Islam harus banyak menyadari ya, menyadari, karena ternyata banyak di antara umat Islam harus memikirkan ya, orang yang ngaku Islam tapi belum melaksanakan ayat ini. Kita tidak boleh mencampur aduk dalam peribadatan. Ya, tidak boleh kita sholat, doa pada Allah, kemudian minta rezeki, datang ke Sragen. Kemana ke Sragen? Gunung Kemukus gitu ya. Tidak boleh itu pasti mencampur-campurkan. Orang-orang Jawa untuk menjaga keselamatan dirinya, ya dia sholat tapi dia masih pasang sajen. Ini juga bagian dari tidak melaksanakan al-kafirun ini. Soal al-kafirun yang disuruh beda secara sempurna antara seorang muslim dan seorang non muslim. Tidak boleh sinkretis, semua itu tidak boleh. Termasuk hari ini problema cukup berat dari kita adalah problema gerakan liberalisme, yang ini merupakan anak turun dari gerakan Mu'tazilah pada masa lalu, yang lebih mengedepankan akal, sehingga muncullah gerakan liberalisme dan pluralisme. Yang ini sangat bertentangan dengan surat Al-Kafirun. Yang Al-Kafirun itu Allah mengendaki umat Islam hanya beribadah kepada Allah, dia tinggalkan sembahan selain Allah, sebagaimana orang kafir ya ibadah dengan agama mereka. Tapi gerakan liberalisme, pluralisme ini menghendaki semuanya sama saja. Jadi mau ibadah secara Islam ya tidak apa-apa, agama Kristen tidak apa-apa, Yahudi semuanya baik, semuanya jalan menuju surga, kata orang-orang pluralisme. Ini tentunya bertentangan dengan ayat Quran yang begitu banyak. Maka hati-hati jemaah sekalian, kita punya prinsip, yaitu prinsip hanya menghamba kepada Allah, ibadah pada Allah. Yang ibadah itu maknanya secara gampang ditakrifkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu makna ibadah. Apa maksudnya? Segala sesuatu yang mendatangkan ridho Allah dan kecintaannya, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun tersembunyi, itulah ibadah. Dan kita memang dicipta Allah hanya untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jemaah sekalian, tolong mari kita pastikan diri kita, istri kita,
atau suami kita yang perempuan, anak-anak kita agar tahu apa itu ibadah. Dan karena ini adalah target penciptaan manusia, sehingga hidupnya tidak muspro gitu. Tadi ya, ibadah itu apa saja yang mendatangkan cinta ridho Allah, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Syaratnya ada dua dalam melakukan amal-amal biar mendatangkan ridho Allah. Apa? Pertama, ikhlas. Kedua, ngikuti syariat atau ngikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita pegangi. Jadi kita hidup itu, untuk mencari ridho Allah dengan cara beribadah dengan ikhlas kepadanya dan sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Jangan membuat karangan-karangan tadi rapopo kali-kali ring tempatnya wong selain Islam melu ibadah ning kono untuk duit oke kok, misalnya. Ini contoh melanggar prinsip-prinsip surat Al-Kafirun yang Allah talqinkan langsung dari Nabi ketika orang-orang kafir hendak mengajak kompromi dalam masalah keimanan. Wadu la tudhinu fayudhinun, itu ayatnya. Mereka ingin kalau kamu itu cenderung, ya mereka juga cenderung. Jadi maka jangan heran ketika ada orang beragama lain kok mau ikut acara-acara kita. Nah, mereka memang tidak punya prinsip yang tegas seperti Islam. Karena Islam ini tegas prinsipnya mengikuti Rasulullah, mengikuti Quran, ya harus kita sadari itu. Hanya jamaah sekalian, kita tegas dalam prinsip, tapi dalam muamalah juga tetap memperhatikan muamalah yang baik. Nanti kita akan bahas. Baik, kita sekarang membaca tadabbur dan tazkiyah dari surat ini. Yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Ini Allah mentalkin nabinya sebagai jawaban dari ahli syirki. Maka dalam kitab Allah ada jawaban atas orang-orang yang bertanya. Jadi orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang ragu-ragu, di Quran ada jawabannya. Untuk itu mari kita bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran dan melawan orang-orang yang menentang kita dengan hujah-hujah Qur'ani. Karena itulah hujah yang paling benar dan paling jelas, ya. Ini kita biasakan, bahkan mungkin kita kembangkan, kita berusaha untuk membiasakan hidup juga dengan melatih Quran dalam relung jiwa kita, ya. Misalnya apa? Kita bilang anak-anak kita, nak, nek gaul ojo sakaremu dhewe. Nah, dilingki Allah berfirman, wa kunu ma'as shodiqin. Kamu harus bersama dengan orang yang jujur. Ini mulai Quran dimasukkan. Apa misalnya dia anak perempuan, Dok, wis balik nganggo jilbab. Karena Allah ngendika, nah mulai Allah ngendika. Jadi itu namanya mencoba untuk menjadi Quran sebagai panduan hidup, dan juga nanti bisa menjadi wasilah untuk melawan melawan orang-orang yang hendak mengecilkan Islam dengan ayat yang jelas ini. Kemudian ayat la a'budu ma ta'budun, ini adalah i'lan sebagai baro'ah, berlepas diri kesyirikan dan ahli syirki, dan itu adalah sebuah hal yang dipinta. Jadi kita tidak boleh ketemu orang selain Islam terus ngomong, yo jane kita ini padha wae kok, duwae gosok ben gonggo salaman ning surga. Tidak boleh itu, ya, karena kita harus punya prinsip seperti dalam Al-Kafirun ini. Kita tidak sama, dan kita nggak boleh melakukan atau menghadiri ritual-ritual mereka. Sehingga dulu Profesor Hamka sampai lengser di MUI itu kita bertahan tidak boleh mengucapkan selamat hari raya selamat Natal ya kepada orang-orang yang tidak Islam, gitu. Karena kita tidak boleh
membenarkan peribadahan orang-orang kafir itu. Kita tidak mengganggu mereka, tapi prinsip itu tidak membenarkan. Itu prinsip Islam seperti itu. Dari sini langkah kita apa? Kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirki. Ini juga harus perlu kita tanamkan pada jiwa anak kita. Misalnya ya, yang hari ini jadi problem tahun baru, masih lama mas dilengkas ya. Itu kan sebenarnya itu tahun barunya orang-orang Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Tapi yang merayakan gegap gempita di Indonesia ini kebanyakan wong apa itu. Ini kan aneh gitu. Jadi kita barok kepada berusaha baroah kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Nggak perlu kita kemudian semalaman melek terus kemudian mangayu bagio itu tidak perlu. Nanti juga banyak ya, kalau sudah mulai Desember itu banyak orang-orang Islam yang pakai pakaian apa itu sinterklas itu ya di toko-toko. Ini juga bagian dari yang harusnya tidak dilakukan. Harusnya nggak dilakukan karena kita harus baro'ah minasyirki walu juga perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Kemudian ayat berikutnya wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum. Ini adalah peringatan ya dari janji orang kafir bahwa mereka itu akan berusaha untuk mempengaruhi kita sesuai dengan apa yang diarahkan oleh agama mereka. Maka kita tidak menerima persamaan itu karena akidah kita tidak sama dengan akidah mereka. Islam datang untuk meluruskan agama-agama yang ada, dan itu langsung dari Allah Ta'ala. Maka kita memang diajari oleh Allah langsung, pemilik alam semesta, bahwa agama yang Allah itu hanya Islam. Innad dina indallahil Islam gitu. Kemudian lakum dinukum waliyadin, ini adalah jelas-jelas satu iklan ya, iklan agar kita tidak terbawa oleh agama-agama mereka. Apa yang dilakukan? Kita harus berusaha menolak seruan kesatuan agama, penyatuan agama, dan pendekatan-pendekatan yang tidak sesuai syariat, yang tidak diperkenankan oleh agama kita. Meskipun ya nanti kita juga bukan berarti kemudian memusuhi orang-orang kafir dalam artian ketemu langsung kita pentelengi, ya tidak, karena kita juga ada ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir zimmi. Nanti dengan buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengeluarkan kalian dari rumah mereka. Antabarruhum, kamu berbuat baik pada mereka dan berlaku adil pada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Ya, jadi ini prinsip-prinsip akidah jelas, tapi dalam muamalah kita juga tetap harus berbuat baik pada orang kafir yang tidak musuhi Islam. Kalau yang musuhi ya dilawan. Kalau memang jalannya tidak ada lagi jihad, ya jihad fisabilillah, seperti yang terjadi di Palestina hari ini. Ya, di Palestina hari ini alhamdulillah saya ikut bersyukur bangsa kita masih tetap dalam komitmennya membela Palestina. Ya, kemarin di berita tokoh-tokoh besar seperti Pak JK, Menteri Luar Negeri, itu mereka masih berani membela Palestina di depan PBB gitu kan. Ini berarti sebuah keteguhan dari bangsa Indonesia yang memang prinsip-prinsip bernegaranya adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Meskipun serangan Gaza mujahidin Palestina kepada Israel hari ini tetap biasa mendapatkan kecaman dari seluruh dari sebagian besar
penduduk negara-negara Eropa dan Amerika jelas ya, mereka menampakkan kemunafikan sifat ketika muslimin di Gaza, muslimin di Palestina dibantai, ketika sejak 2007 sampai hari ini Gaza diblokade di berbagai sisi, banyak pelanggaran HAM, Barat dan Amerika terdiam. Tapi ketika Hamas mencoba melawan dan berhasil, langsung semua teriak, ini gerakan terorisme, terus membela diri macam-macam gitu ya. Ya, itulah kemunafikan dunia yang nampak seperti itu. Ya paling tidak hari ini mungkin kita tahu Israel ngamuk karena diserang dengan mendadak ya, secara menang Hamas luar biasa, ratusan meninggal dari Israel, mereka ngamuk. Maka silakan, bagus kalau kita semua juga ikut menggalang dana untuk sosial kemanusiaan Palestina, yang mana mungkin 2000-an kemarin beritanya itu bangsa Palestina umat Islam terluka, mungkin ratusan juga meninggal, sampai rumah sakit Indonesia yang di Palestina kepenuhan, nggak bisa menampung para jenazah. Nah ini mungkin bisa dari Arsada juga nanti bisa mengasung supaya umat Islam Sambi ya, mengumpulkan dana untuk membantu penderitaan saudara-saudara kita di Palestina yang banyak terluka, karena yang pedulikan ya siapa kalau nggak umat Islam. Kalau umat Islam saudara-saudaranya, kalau orang-orang Eropa yang sudah seperti itu, meskipun rakyat Eropa juga banyak yang bersuka cita ketika Gaza menang, ketika Hamas menang itu ya, tapi pemerintahnya rata-rata masih bersifat hipokrit. Baik, teman sekalian, jadi prinsip tegas dari agama kita bukan berarti kemudian sikap keras kepada orang-orang kafir. Bahkan Nabi juga mengajar untuk melindungi orang-orang kafir zimmi. Dan nampak dalam peperangan kita lihat orang-orang Islam tidak membabi buta, tapi kalau orang-orang kafir Israel mengebom Gaza pakai bom fosfor yang terlarang itu, mereka tidak peduli dengan aturan-aturan internasional. Kalau orang Islam sangat memperhatikan semuanya itu, karena kita berperang bukan untuk membunuh manusia, tapi untuk menjaga kedaulatan bangsa, agama, dan negara. Baik, kemudian sebagai penutup, apa yang harus kita lakukan? Saya secara pribadi yaitu harus waspada dari kekafiran dan seruan-seruan kekafiran, dan harus menyerukan baro'ah, berlepas diri mereka sampai mereka memasuk agama Islam. Karena Islam adalah agama Allah yang Allah ridhoi untuk para hambanya. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Maka hari ini jemaah sekalian, seruan-seruan yang atas nama moderasi beragama juga perlu kita waspadai, karena agama kita sudah moderat. Agama kita ini agama wasato, umatnya umatan wasato. Kalau dimoderat lagi itu malah takutnya itu bukan moderasi, tapi menghilangkan prinsip-prinsip akidah sebenarnya, cuma pakai bahasa-bahasa seperti itu. Ya, itu yang perlu kita waspadai. Tetapi kalau memang ada di kita yang terlalu berlebihan, ya memang perlu menengah, jangan sampai kemudian seperti ada umat Islam yang mengkafirkan selain kelompoknya, itu memang ya itu terkena penyakit khawarij gitu ya, jadi harus ditengahkan lagi. Tapi secara umum umat Islam itu umat yang pertengahan, yang memegang prinsip-prinsip keadilan, sehingga alhamdulillah mengapa Indonesia ini aman, damai, karena mayoritas umat Islam yang mereka berpaham moderat, berpaham wasato seperti yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim, dengan tetap menjaga ketegasan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hak kepada masyarakat adalah kita juga mengingatkan saudara kita dari masyarakat tentang kaidil kufar, tentang tipu daya orang kafir kepada masyarakat kita, dan upaya mereka untuk memalingkan dari agama kita dengan berbagai wasilah. Kita harus mengajak sahabat, dan bagaimana kita mengingatkan kaum muslimin dari bahaya
siasat orang-orang kafir kepada Islam itu. Mereka ingin merusak agama kita dan mereka ingin menyebarkan kesesatan dan kekafiran dalam agama kita. Maka termasuk dulu termasuk sampai sekarang ya, ada Muhammadiyah punya apa itu ya, dakwah khusus tentang kristenisasi, muncul Dewan Dakwah Islam Indonesia yang dengan Muhammad Nasir juga untuk membendung gerakan kristenisasi gitu ya. Itu juga perlu terus kita kuatkan. Maka jamaah yang ngaji ini tidak cukup menjadi anggota pengajian, harus bergerak menyelamatkan sekitarnya. Entah yang sudah mampu ya menjadi dai khotib, yang belum mampu ngumpulkan orang, undang ustadz gitu, supaya masyarakatnya akidahnya tertata dengan baik. Karena kita ini dulu di Indonesia sudah pernah mencapai 95%, sekarang tinggal 87 atau 85%. Kalau 10%, 10% nek 100 kalau 10 nek 100 yuta 10 yuta, 200 yuta 20 yuta berkurangnya. Dan ini gerakan-gerakan pemurtadan juga terus berkembang, makin lawan, kita harus berusaha untuk mengingatkan umat agar tahu bahwa akidah itu adalah di atas segala-galanya. Alhamdulillah kemarin dari NTT telah mengabarkan kepada kami ada banyak mu'alaf, cuma di sana kurang ustadz, kurang dai, dan mereka akan mengirim santri-santri mereka untuk belajar di Darussyahadah, dan semoga menjadi bagian yang bisa kita kawal untuk bisa menjadi dai-dai di tempat-tempat pelosok negeri ya. Alhamdulillah ini kok dakwah berkembang luar biasa. Kita juga kemarin mengirim salah satu dai alumni ke Papua, juga luar biasa, sangat terpakai sekali. Besok ngajar, sore ngajar, malam ngajar, ente-entean ya, karena semua sendirian. Ini luar biasa, dan banyak sekali tempat-tempat yang sangat butuh tenaga-tenaga untuk dakwah. Maka semoga kita bisa menjadi bagian dari yang menjaga akidah kita, keluarga kita, dan umat kita dari gerakan-gerakan perusakan akidah yang begitu masif dengan berbagai macam cara dan wasilah atau sarana. Demikian jamaah sekalian, kurang lebih tadabbur kita tentang surat Al-Kafirun, yang kesimpulannya mari terus kita menjaga iman kita, jangan sampai kita campur adukkan iman kita, akidah kita dengan agama lain ataupun dengan kepercayaan lain. Kita murnikan akidah kita, urusan muamalah tetap baik, tetapi akidah tidak boleh kita ganggu gugat. Demikian mungkin kesimpulan dari pembahasan surat Al-Kafirun. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Cukup ya, nggak ada ya, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.